Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang sintaksis bersama saya Cahyo Hasanuddin. Pada bagian ini kita akan belajar tentang kedudukan dan ruang lingkup sintaksis. Tujuan tutorial adalah pada akhir tutorial Anda akan dapat menjelaskan kedudukan dan ruang lingkup sintaksis. Secara rinci, tujuan mempelajari materi yang disampaikan pada tutorial pertemuan pertama ini adalah Anda dapat menjelaskan pertama, pengertian dan sejarah sintaksis, kedua, kedudukan dan alat-alat sintaksis, ketiga, konstruksi dan objek sintaksis. Pengertian dan sejarah sintaksis. Sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari pengaturan dan hubungan antara kata dan kata, atau antara kata dan satuan-satuan yang lebih besar atau antar satuan yang lebih besar itu dalam bahasa, menurut Krida Laksana tahun 2001. Ramlan tahun 1981 menyatakan bahwa sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Sejarah sintaksis. Sintaksis pada umumnya, buku tata bahasa Melayu waktu itu ditulis oleh seorang asing, misalnya Whitney tahun 1736 dan Marsden tahun 1812. Tata bahasa Indonesia pada awalnya ditulis menurut model tata bahasa Yunani Latin dan didasarkan pada kajian bahasa Melayu. Kebanyakan tata bahasa Indonesia ditulis oleh tata bahasawan Indonesia dan asing pada tahun 1950-an. Sultan Muhammad Zain dalam buku Jalan Bahasa Indonesia tahun 1958 hanya sedikit menguraikan soal sintaksis. Satu hal yang dapat dipandang sebagai hasil perkembangan ilmu ialah upaya Ali Shahbana dalam menerbitkan tata bahasa dengan memilih antara hal ihwal morfologi dan sintaksis. Pujawiyatna dan Solmuder yang memilih pembicaraan bentuk kata pada jilid 1 dan pembicaraan bentuk kalimat pada jilid 2 tahun 1964. Slamet Mulyana tahun 1957 yang memilih pembicaraan bentuk kata pada jilid yang berbeda dengan pembicaraan bentuk kalimat. Buku yang khusus membicarakan soal sintaksis ialah Pengantar Sintaksis Indonesia yang ditulis oleh A.A. Fokker dalam bahasa Belanda yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh John Hart tahun 1960. Dalam buku itu, Fokker menggunakan intonasi sebagai dasar analisis kalimat. Setelah lebih seperempat abad, sesuai dengan perkembangan bahasa dan bangsa Indonesia, lahirlah sebuah buku tata bahasa Indonesia yang ditulis oleh Goris Keraf tahun 1969. Pada tahun 1976, upaya penulisan buku tata bahasa telah dilakukan oleh Pusat Pengembangan Bahasa dengan menerbitkan buku pedoman penulisan tata bahasa Indonesia, Rusana dan Samsuri tahun 1976. Pada tahun 1981, M. Ramlan telah menulis buku Ilmu Bahasa Indonesia, sintaksis yang didasarkan pada pandangan teori linguistik struktural. Pada tahun 1988, telah tersusun tata bahasa baku bahasa Indonesia oleh Hasan Alwi dan kawan-kawan sebagai edisi pertama, cetakan pertama, edisi ketiga, cetakan keenam tahun 2003. Bagian selanjutnya, kita akan belajar tentang kedudukan dan alat-alat sintaksis. Pada abad ke-20, seiring dengan munculnya gagasan Bloomfield dalam bukunya Language tahun 1933, tata bahasa dianggap terdiri atas morfologi dan sintaksis. Perhatikan diagram berikut. Ilmu bahasa dibagi menjadi fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Morfologi dan sintaksis merupakan bagian dari tata bahasa. Berdasarkan hierarki kebahasaan, kajian antara morfologi dan sintaksis dapat dibedakan melalui bagan berikut ini. Cabang sintaksis mengkaji wacana, klausa, kalimat, frasa. Sedangkan cabang ilmu morfologi mengkaji frasa dan kata. Alat-alat sintaksis menurut Kencono tahun 1982 dan Krida Laksana tahun 1988 menyebutkan ada 4 macam alat sintaksis, yaitu urutan, bentuk kata, intonasi, dan kata tugas.
Dengan menggunakan urutan, bentuk kata, intonasi, dan kata tugas yang berbeda-beda dapat dibentuk frasa, klausa, atau kalimat yang berbeda-beda. Konstruksi dan objek sintaksis. Konstruksi sintaksis ialah satuan bahasa yang bermakna yang termasuk ke dalam bidang sintaksis yang minimal terdiri atas dua unsur. Di depan sudah dikemukakan bahwa sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Oleh karena itu, konstruksi sintaksis ialah konstruksi yang mungkin berupa wacana, kalimat, klausa, atau frasa. Objek sintaksis. Objek kajian sintaksis ialah wacana, kalimat, klausa, dan frasa dengan segala seluk-beluknya. Perhatikan frasa berikut. Misal, rumah besar, pegawai baru, gudang beras itu, ketika adik mandi, walaupun ia sakit, jika rumah itu roboh. Perhatikan contoh klausa. Rumah itu besar, pegawai itu baru, itu gudang beras, adik mandi, ia sakit, rumah itu roboh. Demikianlah materi tentang sintaksis. Semoga bermanfaat. Apabila saudara kurang memahami materi ini, silahkan baca modul terkait materi sintaksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.